teman-teman, apa kabarnya? Nah, buat kalian nih yang kepengen diet, sebaiknya kalian pastiin dulu tubuh kita itu sedang dalam kondisi yang sehat dengan aktivitas kita yang normal. Artinya, kita nggak yang bekerja keras atau harus begadang, karena itu malah gawat ya. Nanti bisa bikin diet kita going wrong. Pastikan teman-teman itu jangan kondisi yang lagi sakit. Karena kalau lagi sakit ya udah makin sakit lah nanti. Jadi kurusnya bukan karena diet tapi malah karena ke rumah sakit. Apalagi kalau kalian sakit hati ya guys ya, ini membahayakan sekali. Dan teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Mika, di Mika Melinda Christina. Ada yang tepuk tangan guys, satu orang. Mudah-mudahan nanti yang tepuk tangan bisa 1000 orang ya. Atau kalian yang nonton juga boleh bantu tepuk tangan. 1, 2, 3, yeay! Oke nih, aku diet, aku sehat, aku aktivitasnya normal. Ada tahapan lain nih guys yang harus kalian tanya juga ke diri Anda. Pertama, kalian itu diet buat apa? Kalian diet buat kesehatan, buat penampilan, atau kalian punya tuntutan khusus? Kalian boleh tanya ke diri kalian sekarang. Aku kasih waktu 5 detik ya. Oke. Boleh ya kalau sedikit aku cerita alasanku kenapa waktu itu diet. Jadi gini teman-teman udah pernah kan nonton video aku yang sebelumnya tentang pertambahan berat badanku dari 48 ke 56. Cadang! Jadi aku senang sebenarnya berat badanku bertambah. Tapi setelah pertambahan berat badan itu aku mengalami beberapa perubahan signifikan dalam tubuh aku. Misalnya seperti kalau misalnya abis duduk lama terus mau berdiri itu kayak rasanya berat banget ngangkat badan ini. Di situ ngerasa oh my god, gini ya ternyata agak sedikit berisi. Dan yang kedua, waktu itu aku mengalami situasi dimana harus beli makan, tapi dalam seminggu itu makannya nasi padang, itu loh guys makanan terenak. Terus makan junk food yang akhirnya bikin aku tuh kayak enek gitu badannya, rasanya kayak sumpek, pengen olahraga. Karena ya bajunya juga udah mulai demikian, akhirnya aku diet. Jadi pada intinya akhirnya kenapa aku memutuskan diet, karena aku udah ngerasa diriku butuh olahraga untuk ngebakar lemak yang ada di tubuh aku. Dan metode diet aku ini, aku nggak pakai metode A, B, C, cuma berdasarkan kebutuhan diri aku dan yang bisa aku lakukan. Untuk keadaan sekarang, ya syukurlah sekarang udah mulai agak stabil berat badannya di angka sekitar 52 sampai 53. Jadi dalam 1 minggu aku diet, akhirnya turunlah beratku dari 52 ke dari 56 ke 52. Jadi turun 4 kilo guys selama 1 minggu. Ingat ya guys, jangan lupa bahwa metabolisme orang itu beda-beda. Dan mungkin apa yang terjadi dengan aku mungkin bisa terjadi dengan kalian, dan bisa juga tidak, tergantung bagaimana kalian memahami diri kalian. Yuk kita ikutin terus bagaimana bisa 4 kilo turun dalam 1 minggu. Udah gak sabar ya. Ini dia. Hal pertama yang aku lakukan itu membuat timetable. Jadi dengan adanya timetable, misalnya dari hari Minggu sampai hari Sabtu, itu kan 7 hari. Tiap hari kita buat target, buat pengingat. Jadi kita tuh supaya semangat nyonteng. Oh 1 hari udah jadi. Oh hari kedua oke. Oh hari ketiga oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku membatasi porsi makan. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin anak kos, bisa nih dipraktekin. Yang biasanya aku dalam 1 hari masak nasi, aku masih tergantung pada cup yang bawaan rice cooker itu. Nah, biasanya dalam 1 hari aku masak 1,5 cup untuk 3 kali makan. Tapi dalam seminggu itu aku hanya masak 1 cup untuk dibagi 3 kali makan. Dan yang ketiga, ya, yuk kita atur pola makan kita. Nah, jadi aku biasanya pagi sekitar jam 7 itu sarapannya yang ringan, misalnya kayak susu dengan 1 beng-beng atau snack bolu gitu 1. Setelah itu jam 10 baru nih jam lapar guys, nasi, harus nasi. Tapi ya tentu tadi kan udah masak, nasinya langsung bagi 3. Jadi cukup nanti. Nah, setelah itu, setelah jam 10 nasi, lanjut makan siang sekitar jam 1 atau setengah 2 dengan nasi juga. Dan jam sore, biasanya sore lapar kan. Nah, nanti jam 5 atau sekitar setengah 6 udah makan nasi tuh guys. Oke, stop nasi. Kalau jam 10 biasanya lapar lagi. Tapi makan apa? Makan buah.
Dan apa rekomendasi lauk menurutku yang berhasil menurunkan berat badanku selama 1 minggu itu? Jadi selama 1 minggu itu kita bisa mengubah sayur kita yang mungkin sebelumnya kebiasa makan sayur tumis diganti dengan sayur bening. Misalnya kayak sawi ya direbus doang, bisa brokoli, bisa sayur lain-lainnya ya teman-teman. Tetap pastikan bahwa gizi Anda tercukupi. Sedangkan lauk ya bebas, mau goreng bisa, mau yang sambal juga bisa, tapi dengan kadar minyak yang sedikit. Kalau bisa junk foodnya dikurangin dulu ya teman-teman. Part yang paling penting yaitu part keempat, olahraga. Nah, olahraga ini paling penting dan ini kunci penyokong selain kita ngebatasin makan tadi. Nah, teman-teman, waktu kondisi itu musim hujan, jadi sebagai anak kos ya susah untuk keluar misalnya untuk jogging, jadi nggak mengurungkan niat dong ya untuk olahraga. Nah, kalau aku mencari senam di YouTube. Nah, kalian bisa cari dengan keyword seperti ini. Atau yang lain juga boleh. Jadi waktu itu aku menggunakan senam yang 30 menit, senam aerobik setiap hari ya guys. Jadi aku senam itu biasanya jam 7 malam. Kan makannya biasanya udah jam 5 atau jam setengah 6. Jadi jam 7 nanti udah mulai senam tuh. Nah, itu aku lakukan rutin 30 menit. Awalnya berat banget ngangkat tangan ya. Rasanya untuk lurus ke atas gini tuh susah banget. Awalnya kayak nggak ada tenaga. Tapi mulai hari ketiga udah ngelawan rasa berat, rasa kayak pengen nyerah. Aduh susah, sakit tangannya. Nah, lawan itu ya teman-teman, ingat semangat. Karena hari ketiga itu merupakan permulaan, akhirnya aku mulai nyaman nih. Udah keringetnya keluar banyak, ngerasa badan udah mulai ringan, ngerasa waktu senam tuh udah mulai bisa nikmatin. Jadi try it guys. Dan setelah 7 hari nggak menyiksa diri, aku mulai menikmati karena ngerasa it goods ya, ngerasa akhirnya olahraga tuh ternyata enak, ngebatasin makanan itu ternyata lebih baik karena kita ngebiasain tubuh kita untuk makan dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan. Setelah 7 hari, berarti hari ke-8 dong aku nimbang. Seneng dong, turun 4 kilo guys. Tapi ingat ya teman-teman, jangan begadang. Karena kalau kita sering begadang, sedangkan asupan kita itu tidak seperti biasanya, nah itu biasanya bisa menyebabkan sakit mah. Nanti mahnya kambuh, malah jadinya gagal guys. And this is also kunci penting lainnya. Jadi banyak sih kunci pentingnya, tapi ini yang paling penting. Pastikan kalian dalam keadaan happy. Jalani diet ini dengan happy guys, because this is so important. Kalau kalian kebeban, gawat. Dietnya rasanya malah jadi nambah pikiran yang akhirnya bisa naikin asam lambung. Kalian bisa make yourself happy in so many ways ya. Lakukan apa yang buat kalian senang. Kalian bisa me time in many ways. Bisa yang buat suka baca buku, suka nyanyi. Pokoknya jangan sampai buat ini kalian terbeban. Oke? And maybe you can also tell your boyfriend that you are in diet. Jadi kalian bisa menghindari prahara rumah tangga kalian. Jadi selama diet kalian happy. Tapi ingat ya guys, happiness itu bukan tanggung jawab orang lain. Happiness itu tanggung jawab diri kita. Tanggung jawab diri kita untuk membuat diri kita happy, bukan tanggung jawab orang lain. Semoga berhasil ya. Sekian dulu tips dari Mika. Bye.